Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din, azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk dalam kitab tafsir Ibn Katsir, tepatnya pada tafsir surah Al-Kautsar, sebelumnya kita ingatkan beberapa hal, dua hal. Yang pertama, jangan sampai kita meyakini ketika kita menghadiri majlis ta'lim, ketika kita menuntut ilmu, jangan sampai teryakini atau terbesit dalam hati kita bahwasanya menuntut ilmu menghalangi dari rizki Allah, menghalangi pekerjaan kita, mengurangi pelanggan yang biasa datang ke toko kita. Bahkan justru dengan kita menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala limpahkan rizki yang halal kepada kita. Keumuman dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita ulang, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan menuntut ilmu adalah sebesar-besarnya ketakwaan, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar atas permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki kepada dia dari arah yang tidak dia sangka, dari apa yang dia tidak mampu untuk mendatangkannya. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda ketika datang dua saudara pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abu Dawud, oleh At-Tirmidzi dalam sunannya, Al-Hakim dalam mustadraknya, Rayani dalam musnadnya dengan sanad yang sahih ala syarti Muslim, dari sahabat Anas bin Malik. Beliau mengatakan, kana akhawan fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dulu ada dua orang saudara pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa kana ahaduhuma yajlisu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi riwayatin yahduru hadits an-Nabi wa majlisahu. Salah satu dari dua orang saudara tersebut, kebiasaan yang pertama, kegiatan sehari-hari orang tersebut adalah bermajlis
menuntut ilmu, mendengarkan hadis, menghadiri majlisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu agama. Wal akhar kana yataharraf. Dan yang lainnya kebiasaan sehari-harinya adalah bekerja. Fasyakal mutaharrif akhahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu ketika salah satu saudaranya yang dia bekerja sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan, ya, dua orang, dia dan saudaranya yang menuntut ilmu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengeluh kepada Nabi, ishtaka, mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai saudaranya yang tiap hari kerjaannya cuma menuntut ilmu saja. Dianggap remeh menuntut ilmu tersebut. Faqala, ya Rasulullah, inna hadha akhi la yu'inani. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saudaraku ini la yu'inani bi syai', tidak pernah menolongku, tidak pernah membantuku dengan sesuatu pun. Dia hanya nuntut ilmu saja, hanya mendapatkan hadis saja, hanya menghadiri masjid saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allaka turzaqu bih. Jangan-jangan rizki yang kamu peroleh melalui pekerjaanmu itu, yang kamu cari setiap hari, kamu diberi rizki dengan sebab ada penuntut ilmu yang ada di rumahmu. Karena saudaramu yang menuntut ilmu agama setiap hari di majlisnya Rasulullah, mendapatkan, mendengarkan, menghafalkan hadisnya Rasulullah. Jangan-jangan kamu itu dapat rizki dari Allah karena sebab Allah menyayangi penuntut ilmu tersebut. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, asbabur rizq. Sehingga dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin, salah satu tawakal tertinggi untuk mendapatkan rizki Allah adalah thalabul ilmi. Ketika kita sudah menuntut ilmu, maka kita sudah menempuh jalan asbab fi husulil rizq. Jalan untuk mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa taala. Dan rizki ini umum, rizki dunia wal akhirah. Rizki ilmu dan rizki dunia. Oleh karena itu harus kita buang jauh-jauh keraguan atau syaitan yang senantiasa menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Allah berfirman, asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan senantiasa menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, dengan kemiskinan, dan mengajak kalian untuk berbuat perbuatan keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Padahal Allah Subhanahu wa taala senantiasa menawarkan kepada kita semuanya ampunannya dan anugerahnya. Bahkan Allah jadikan talabul ilmi sababun fi husulir rizqi. Menuntut ilmu adalah sebab kita diberi rizki oleh Allah. Rizki yang barakah ini yang pertama, dan rizki yang banyak ini yang kedua. Sehingga kaum muslimin yang dimulakan Allah, singkirkanlah jauh-jauh bahwasanya menuntut ilmu itu menghalangi bekerja, menghalangi mencari ma'isyah. Jangan dibentur-benturkan. Jangan dibentur-benturkan. Saya kalau menuntut ilmu, nanti pekerjaan saya begini dan begitu. Jangan dibentur-benturkan. Berapa sih selisihnya menuntut ilmu? Ba'dal maghrib ilal isya, sa'ah, 1 jam. Bekerja 8 jam. Perbandingannya sangat jauh sekali. Maka jangan dibentur-benturkan. Jangan sekali-kali membentur-benturkan pekerjaan dengan menuntut ilmu. Dengan kewajiban kita beribadah, jangan dibentur-benturkan. Bahkan beribadah, bertakwa dan menuntut ilmu adalah sebab kita semuanya mendapatkan rizki kepada Allah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah kemudian lanjutkan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan diberi kecukupan. Tawakal. Ketika dia sudah menuntut ilmu, berarti dia sudah bertawakal untuk mendapatkan rizki. Tinggal dia sempurnakan tawakalnya lagi untuk mencari rizki. Di waktu setelah menuntut ilmu. Di waktu setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibentur-benturkan.
Oleh karena itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari sahabat Habbah dan Sawa ibnu Khalid bin Walid, putra daripada Khalid bin Walid. Habbah dan Sawa, putra daripada Khalid bin Walid. Qala, keduanya mengatakan, ataina Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yubni bina'an atau yuslihu bina'an. Suatu ketika kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sedang membangun bangunan. Diterangkan dalam riwayat lain yuslihu bina', yaitu sedang mereparasi rumahnya yang rusak. Rumahnya Rasul kecil, satu kamar ditambah dengan hujrah, ditambah dengan tembok keliling. Itu rumahnya Nabi. Beliau bangun sendiri, beliau perbaiki sendiri dengan labin, ya, dengan batu bata yang terbuat dari tanah yang dikeringkan, kemudian dikaitkan, direkatkan dengan tanah liat yang lunak. Ya. Itulah rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada kerusakan, Rasulullah memperbaiki. Fa'ananna alaih, maka kami pun, yaitu Habbah dan Sawa, membantu Rasulullah Alaihi Wasallam. Ini anak kecil, anak muda, membantu Rasulullah Alaihi Wasallam. Dan anak kecil kita didik, sebagaimana para sahabat mendidik anaknya untuk mengunjungi orang mulia, mengunjungi teman-teman yang saleh, mengunjungi orang-orang yang saleh. Diajarkan mengunjungi Nabi, tidak malu. Bahkan membantu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mereparasi rumahnya. Falamma faragha, ketika beliau selesai, da'a lahu. Ketika selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a lahuma, memanggil keduanya. Faqala, dan mengatakan, la tai'asa minar rizqi. Wahai Habbah dan Sawa, la tai'asa minar rizqi, jangan sampai kalian berdua putus asa dari rezeki Allah. Jangan putus asa. La tai'asa minar rizqi, jangan putus asa dari rezeki Allah. Mencari rezeki adalah sunnah Rasul dan sunnah para anbiya dan mursalin. Rezeki yang halal adalah sunnah para nabi dan para rasul, dan sunnahnya orang-orang soleh mencarinya. La tai'asa 'ala rizqi, jangan putus asa mencari rezeki. Fa innal insan taliduhu ummuh wa huwa ahmaq. Laisa 'alaihi kisrah. Dikarenakan seorang manusia itu lahir di dunia dalam keadaan ahmar, kulitnya masih merah ketika dilahirkan. Laisa 'alaihi kisrah. Tidak ada sehelai kain pun yang menutupi dia. Kita lahir dalam keadaan lemah, tak berdaya, gak bisa apa-apa kecuali menangis. Wallahu yu'tihi wa yarzuquh. Dan Allah senantiasa memberikan dunia ini untuk kita, dan senantiasa memberikan rizki kepada kita sampai kita mati. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, jangan khawatir rizkinya diambil orang. Gak mungkin. Gak mungkin. Kita punya rizki masing-masing. Allah sudah tetapkan. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada satu makhluk yang berjalan di muka bumi pun kecuali Allah sudah ketahui. Allah Maha mengetahui, sudah atur rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah Maha mengetahui di mana dia tinggal, di mana dia bermalam, dan di mana dia akan mati. Inilah ikhwan fillah azakumullah. Sehingga jangan dibenturkan, jangan mengatakan setelah taklim penghasilan saya berkurang, setelah ini, setelah menuntut ilmu, setelah anak saya mondok kok begini dan seterusnya. Jangan. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, jadilah kita seorang pria yang sejati. Seorang pria dikatakan pria. Ar-rijalu sama rijal. Seorang laki-laki dinamakan laki-laki dengan apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu dijadikan qawwam, pemimpin, lebih mulia, lebih tinggi derajatnya dibandingkan wanita. Kenapa? Bima faddalallah, terhadap disebabkan oleh apa yang Allah anugerahkan kepada dia. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dikarenakan laki-laki itulah yang menafkahi wanita, menafkahi anak-anak.
Sehingga laki-laki jadi pemimpin wanita karena anugerah Allah, ini yang pertama. Dan yang kedua adalah dengan infak, dengan nafkah, dengan penghasilan yang kita berikan untuk menghidupi anak istri. Itulah baru yang namanya laki-laki. Sehingga ketika anak kita, istri kita membutuhkan untuk hajat mereka, untuk pendidikan mereka, untuk sekolah mereka, itu tanggung jawab kita, laki-laki. Seorang ayah, para nabi dan para rasul tidak ada malunya untuk mencari rezeki Allah. Nabiullah Daud alaihi salam, beliau seorang raja. Wa kana ya'malu bi yadihi. Beliau bekerja dengan tangan sendiri. Wa kana la yakulu ta'am illa min 'amali yadihi. Tidak makan sesuap nasi pun kecuali hasil jerih payah tangannya. Apa pekerjaan beliau? Pandai besi. Ya, kalau kita lihat pandai besi, dianggapnya pekerjaannya ya dipandang sebelah mata. Padahal ini pekerjaan seorang raja. Raja yang menguasai dunia ketika itu. Malik Dawud, Nabiullah alaihi salam. Dawud alaihi salam. Enggak sombong. Coba kalau kita bayangkan ada presiden kerjaannya tukang empu. Ada sekarang? Enggak ada. Nabi Dawud alaihi salam luar biasa. Enggak malu. Tidak mau makan kecuali dengan hasil jerih payah tangan sendiri. Dan nabi-nabi yang lainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pekerjaan beliau banyak. Semenjak kecil beliau pengembala kambing. Dan beliau mengatakan dalam riwayat Muslim, "Ma min nabiyyin illa ra'il ghanam." Tidaklah seorang nabi pun kecuali pengembala kambing. Kalau di kita anak tukang angon, dianggap remeh. Bocah angon, dianggapnya remeh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pengembala kambing. Beliau pedagang. Beliau juga bertani, bercocok tanam ketika di Madinah. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, beliau pun merasakan lapar, merasakan kekurangan, merasakan butuh uang sehingga beliau pun harus hutang dengan menggadaikan baju besinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau di Madinah pemimpin negara beliau. Baitul malnya banyak. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan baju besinya beliau, baju perangnya beliau itu tergadaikan sama orang Yahudi lagi. Tergadaikan. Dan bisa ditebus pada zaman Ali bin Abi Thalib. Baru bisa ditebus sama sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yanzuru ila amwalikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa kita, harta kita. Tapi yang Allah lihat adalah amalan kita dan hati kita. Sehingga jadikanlah hati kita ketika beribadah hanya mengharapkan wajah Allah, ikhlas karena Allah dan tidak dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan dunia, dengan urusan-urusan dunia. Hilangkan ya perasaan-perasaan taklim itu mengganggu pekerjaan. Justru mendatangkan rizki yang halal bagi kita. Jangan dibentur-benturkan. Kita paling gak senang kalau ada orang lama tidak taklim ditanya, "Afwan, sekarang anak sibuk bekerja." Subhanallah, 24 jam taklim 1 jam gak bisa juga. Subhanallah, miskin ente, miskin. Miskin sekali. Ketika seorang itu pikirannya dunia, maka nanti dunia hammah, barang siapa yang pikirannya dunia, cita-citanya dunia, faraqallahu syamla, Allah akan kacaukan itu urusannya. Usahanya kacau balau. Gak mapan usahanya, walaupun besar perusahaannya, kacau. Wa ja'ala faqra baina 'ainai. Dan Allah jadikan kefakiran di hadapan matanya. Kurang terus terhadap dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan dia tidak mendapatkan dunia kecuali yang sudah ditakdirkan. Sudah ditakdirkan. Tetapi dengan kita penuhi dengan ibadah kepada Allah. Karena mencari pekerjaan, mencari rezeki yang halal adalah ibadah. Maka jangan dibenturkan dengan ibadah yang lebih wajib, yang lebih mulia. Jangan dibentur-benturkan. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman dalam hadits qudsi. Ya ibadi, tadharrah
li'ibadati. Wahai para hambaku, penuhilah hatimu untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amla sadraka ghinaan. Kalau engkau penuhi hatimu dengan beribadah kepada Allah, tujuannya adalah ibadah kepada Allah, maka Allah akan penuhi hati kita dengan kekayaan, kecukupan. Wa asuddu faqrak, dan aku akan tutupi kefakiranmu. Kekuranganmu akan aku tanggung, kata Allah Subhanahu wa taala. Ditanggung oleh Allah. Bahkan kalau kita enggak bisa bayar hutang, kita sudah meniatkan untuk bayar hutang, Allah yang akan menjaminnya. Beda orang yang enggak mau bayar hutang. Bahkan hutang jadi tujuan utamanya. Bagaimana caranya untuk supaya saya hutangnya semakin besar? Walaupun riba. Na'udzubillah min dzalik. Wa illa taf'al, kalau kamu tidak seperti itu, tidak memenuhi hati dengan beribadah kepada Allah, tidak mengingat Allah, ya, maka mala'at sadruka syughla, maka hati ini akan dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan. Lalai dari Allah. Lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Kurang dan kurang. Sehingga inilah ikhwan fillah azakumullah, apapun status kita, kaya ataupun miskin, bos ataupun karyawan, ketika itu halal, syukurilah. Halal, syukurilah. Karena rizki yang paling mulia adalah rizki yang halal. Wa in kana qalilan, walaupun sedikit. Kalau banyak, bersyukur kepada Allah. Kalau sedikit, bersabar. Itulah yang terbaik bagi seorang mukmin. Dan tidak perlu si miskin membenci sang kaya dan sang kaya meremehkan yang miskin. Karena dia tahu kaya dari Allah, miskin pun dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak akan seperti itu. Ya, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tafsir suratil Kautsar. Tafsir surah Al-Kautsar. Wa huwa madaniyah wa qila makkiyah. Surah Al-Kautsar surah madaniyah, dan ada yang berpendapat makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah berikan engkau al-kautsar, kebaikan yang sangat banyak, atau sungai al-kautsar. Fashalli li rabbika wanhar, maka salatlah hanya untuk Rabbmu, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, wanhar, dan sembelihlah, beribadahlah hanya untuk Rabbmu, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang menghinamu karena salatmu, karena ibadahmu, merekalah orang-orang yang abtar, orang-orang yang terputus, amalannya ditolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditolak amalannya, enggak ada nasib baiknya di akhirat. Sehingga ayat yang singkat ini, 3 ayat yang mulia ini, Allah mengingatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Allah memberikan kebaikan yang sangat banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah. Maka dengan kebaikan anugerah yang sudah diberikan oleh Allah, bersyukurlah dengan ibadah. Salat, menyembelih, dan ibadah yang lainnya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak usah memperdulikan celaan-celaan, makian-makian orang yang menghina, menghardik ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah direwes. Ketika kita taubat dari khamr, taubat dari premanisme, kemudian pakai peci, pakai koko, pakai sarung, datang ke masjid, diledek oleh teman-temannya. Kumat kapan lu? Dikatakan kumat kapan? Ini ikhwan fillah, tidak usah pedulikan. Orang yang menghinamu, dialah yang celaka. Kalau kita salat karena Allah, ibadah karena Allah, Allah akan menerima dan Allah meninggikan derajat kita.
Apabila kita dicap sesat, ya begitulah. Nabi Muhammad SAW dicap seperti itu oleh pamannya Abu Lahab. Bahkan dicap sebagai dhalal wal bid'ah, dicap sebagai orang yang sesat dan orang mendatangkan perkara baru. Karena itu sifatnya orang-orang yang mujrim. Justru kalau ada orang mujrim, orang jahat atau orang kafir atau orang munafik kemudian memuji kita saat kita ibadah, curiga. Ada apa ini orang? Masa orang kafir memuji kita? Orang munafik memuji kita? Ada orang fajir enggak sholat kemudian malah memuji orang yang sholat? Ini pasti ada udang di balik batu. Karena sifat mereka, sifat orang kafir, orang munafik ataupun orang-orang mujrim, Allah katakan, "Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun." Sesungguhnya orang-orang mujrim, orang-orang yang berkecimpung dalam dosa itu, kalau melihat orang-orang yang beriman, tertawa mereka, mengejek, menghina. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau melewati orang yang beriman, melewati orang yang nuntut ilmu, yang ibadah, yataghamazun. Ya, kedip-kedip mata atau bermain mata untuk menghinakan. Ya, jadi pandangannya pandangan menghinakan. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhallun. Dan kalau melihat orang yang lagi ibadah, orang yang lagi nuntut ilmu, yang sedang amar ma'ruf nahi munkar, mendakwahkan tauhid dan sunnah, justru mengatakan inna haula'i ladhallun. Sungguh mereka orang sesat. Orang yang lagi ibadah dituduh sesat. Sesungguhnya itu kebiasaan orang-orang mujrim. Ya. Justru ketika ada orang mujrim memuji kita, hati-hati. Perlu dicurigai itu pujian mereka. Apakah pujiannya itu ejekan? Kan begitu biasanya. Kalau orang Indonesia terkadang memuji tapi mau mengejek. Memuji tapi mau menghina. Demikianlah khonafidina azakumullah. Sehingga sabar terhadap ujian, cobaan berupa cercaan-cercaan ketika kita beribadah, salat karena Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Fudail an al-Bukhdar bin Fulful an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sanad yang sangat pendek, sanad sulasiyah dari Imam Ahmad, dari Muhammad bin Fudail, dari Bukhdar bin Fulful, dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, aghfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighfa'atan farafa'a ra'sahu mutabassiman. Saat akhir hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, saat menjelang kematian beliau, beliau sempat tidak tersadar, pingsan-pingsan. Tiba-tiba beliau mengangkat kepala setelah tersadar, mutabassiman, tersenyum. Imma qala lahum, imma qalu lahum. Ya. Rasulullah yang berkata kepada mereka atau mereka yang berkata kepada Rasulullah, lima dhahikta. Ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Nah, tertawa maksudnya tersenyum di sini. Kenapa engkau tersenyum wahai Rasul? Faqala Rasulullah, innahu unzilat alayya anifan surah. Sesungguhnya baru saja turun kepadaku satu surat. Faqara'a, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar hatta khatamaha. Sampai selesai surat inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Beliau tersenyum dengan ini. Faqala, dan beliau mengatakan, hal tadruna mal kautsar? Kalian tahu tidak apa itu al-kautsar? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, maka Rasulullah mengatakan, huwa nahrun a'tanihi rabbi fil jannah. Itu adalah sebuah sungai yang Allah berikan kepadaku di dalam syurga. Alaihi khairun katsirun, di atasnya, di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah,
di mana pada hari kiamat umatku akan mendekati sungai tersebut untuk meminum dari sungai Al-Kautsar. Aniyatuhu 'adad al-kawakib. Bejana-bejana yang digunakan untuk mengambil air dari sungai Al-Kautsar jumlahnya seperti jumlah-jumlah bintang yang ada. Yukhtalajul 'abdu minhum, di mana para hamba masing-masing dapat mengambilnya. Dapat menikmati sungai tersebut. Fa'aqul, dan aku katakan, ya Rabbi innahu min ummati. Wahai Rabbku, apakah mereka itu umatku? Fayuqal lahu yukhtalajul 'abdu minhum, kemudian ada sekelompok hamba. Yukhtalaj itu khalaja, dikeluarkan. Yukhtalajul 'abdu minhum, kemudian ada beberapa hamba, beberapa orang yang dikeluarkan dari barisan untuk meminum dari sungai Al-Kautsar. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Rabbi innahu min ummati, wahai Rabbku, apakah yang dikeluarkan dari barisan orang yang meminum sungai Al-Kautsar itu adalah umatku? Wa yuqal, maka dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang dilakukan mereka setelah sepeninggalanmu. Kalimat ma ahdatsu, ya, dikatakan oleh sebagian para ulama, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, yaitu kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan dari kebid'ahan setelah kamu enggak ada. Sehingga ancaman bagi pelaku ahlul bid'ah, pelaku kebid'ahan adalah tidak mendapatkan, tidak meminum dari sungai Al-Kautsar di dalam surga, diusir. Ancaman yang besar, ikhwan fillah azakumullah. Demikian diriwayatkan pula oleh Imam Muslim. Wa qad warada fi sifatil haud yaumil qiyamah, dan telah terdapat dalam pensifatan haud, ya, telaga pada hari kiamat. Dan perlu difahami, ya, ada telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang nanti berkumpul umatnya Rasul pada hari kiamat. Dan ada sungai Al-Kautsar yang mengalir dari di surga dan mengairi telaga tersebut, telaga haud. Annahu yaskharu fihi mizaban minas sama' min nahril Kautsar. Dialirkan dari langit dua aliran besar dari sungai Al-Kautsar yang berakhir di telaga haud tadi. Wa ana alaihi aniyatan 'adada nujumis sama', dan jumlah bejananya itu sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Wa qad rawa hadzal hadits Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i min tariqi Muhammad bin Fudail wa Ali bin Muzhir kilaihima 'anil Mukhtar bin Fulful 'an Anas. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dari jalan periwayatan yang sama, Muhammad bin Fudail dan Ali bin Muzhir, semuanya dari Mukhtar bin Fulful dari Anas. Dan dalam lafaz Muslim, ini lafaz Muslim, kalau tadi lafaz Imam Ahmad dalam musnadnya, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina fil masjid, ketika kami dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kami di dalam masjid. Id aghfa ighfa'atan, ketika itu Rasulullah terdiam sebentar. Terdiam seperti ya terdiam, tidak bergerak. Tsumma rafa'a ra'sahu mutabassiman, kemudian beliau mengangkat kepalanya dengan tersenyum. Qulna, kami mengatakan, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum wahai Rasul? Qala, maka Rasul mengatakan, unzilat alayya anifan surah, telah turun kepadaku surah yaitu Al-Kautsar, dibaca oleh Rasulullah sampai selesai. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, atadruna mal Kautsar, kalian tahu apa itu Al-Kautsar? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau mengatakan, fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi, itu adalah sungai yang Allah janjikan untukku. Alaihi khairun katsirun,
Di atasnya kebaikan yang sangat banyak. Wa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Itu adalah haud yang kembali berkumpul kepadanya umatku pada hari kiamat. Disebutkan di sini sungai, kemudian haud, telaga. Karena sungai ini dari surga mengalir kemudian sampai ke telaga haud. Aniyatuhu adadan nujum. Bejananya sejumlah bintang-bintang di langit. Fayuhtajul 'abdun minhum, kemudian ada beberapa hamba yang diusir dari telaga tersebut, tidak boleh minum. Fa'aqul, maka aku katakan, Rabbi innahu min ummati, wahai Rabbku, itu umatku. Fayaqul, maka kemudian Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka ma tadri ma ahdatsa ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu. Itu Rasulullah SAW syahid sebagai saksi ketika Rasulullah hidup. Adapun sudah meninggal dunia, ya, Rasulullah tidak tahu kita bagaimana muncul ahlul bid'ah, sektor-sektor sesat yang menyimpang dari ajaran Rasul, banyak sepeninggal Rasulullah SAW. Ya. Tetapi mereka yang masih muslim, yang kebid'ahannya tidak sampai mukaffirah, tidak sampai mengkafirkan, maka mereka masih umatnya Rasulullah SAW. Tetapi mereka sudah terusir dari telaga, terusir dari sungai Al-Kautsar. Apalagi terancam dengan neraka Jahannam. Fadhalikum menakan adzan. Akhwana fi din azakumullah. Pada lafaz innaka la tadri ma ahdatsa ba'dak, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan dari perbuatan baru, dari perbuatan bid'ah sepeninggalanmu. Sebagian ahlul bid'ah seperti Syiah menggunakan hadis ini untuk mencela sahabat. Ya. Padahal disebut di sini ummati, umum. Namanya umat Nabi Muhammad, ya, dari semenjak beliau sampai hari kiamat. Begitu. Bukan mencela sahabat di sini, sehingga menggunakan lafaz umum, ummati. Tetapi di sana ada lafaz ashabi, ashabi. Rasul mengatakan ashabi, ashabi, sahabatku, sahabatku. Maka makna sahabat di sini ditafsirkan dengan umat. Ya. Mutasyabihnya ditafsirkan dengan yang muhkamnya, yang jelasnya. Dikarenakan sesuatu yang tidak mungkin, para sahabat ada yang melakukan kebid'ahan. Tidak mungkin. Enggak ada. Itu satu kaidah. Oleh karena itu Rasul mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Wajib atas kalian untuk memegang sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Bahkan apa yang mereka tentukan dari hukum yang mereka istinbatkan dari Al-Quran dan Sunnah, itu adalah Sunnah, direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan sabda Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya kurun adalah kurunku, kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Sehingga tidak mungkin yang dimaksud orang-orang yang diusir daripada telaga Kautsar ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin. Ya. Karena dalil-dalil yang lain tidak seperti itu. Walaupun ada lafaz ashabi, ashabi. Sahabatku, sahabatku. Ya, maka yang seperti itu ikhwan fillah azakumullah, ketika ada lafaz-lafaz yang maknanya kok bertentangan dengan kaidah umum Islam, kemudian ada lafaz lain yang lebih jelas, maka kita bawa lafaz yang agak bertentangan tadi dengan lafaz yang lebih jelas, sehingga tidak saling bertentangan. Maksudnya ashabi itu ummati. Begitu. Seperti para ulama ketika mengatakan pengikut madhab Imam Syafi'i, ashabu Imam Syafi'i. Begitu. Ashab, sahabatnya.
Terkadang diinginkan murid-muridnya, ataupun yang diinginkan adalah yang mengikuti madhab beliau, walaupun nggak ketemu dengan Imam Syafi'i. Ini penting ya. Ya, kalimat yang penting untuk kita terangkan. Jangan sampai kita memahami yang dimaksudkan diusir di sini adalah para sahabat, karena nggak mungkin sahabat ya itu melakukan kebid'ahan. Karena apa yang mereka lakukan adalah sunnah min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang direkomendasikan. Dikarenakan la tastami'u ummati 'ala dhalal, tidak mungkin umatku bersatu di atas kesesatan, tidak mungkin. Dan kebiasaan para sahabat, ketika ada sahabat yang keliru, pasti akan ada amar ma'ruf nahi munkar. Itu sudah kaidah pasti. Ya. Sehingga tidak mungkin ada sahabat yang ahlul bid'ah, itu enggak mungkin. Enggak mungkin. Dan disepakati munculnya kebid'ahan ya, itu setelah zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Muncul bid'ahnya Khawarij ya. Kemudian muncul bid'ahnya Syiah pada zaman Ali bin Abi Thalib. Pada zaman Utsman bin Affan muncul bid'ah Khawarij. Itu pun tidak ada sahabat yang ikut sama sekali. Bahkan sahabat menjadi benteng pertama mempertahankan Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Muncul bid'ah Khawarij, kemudian bid'ah Syiah pada zaman pemerintahan Ali, kemudian muncul bid'ah Qadariyah pada zaman sahabat Abdullah bin Umar masih hidup dan seterusnya. Tetapi tidak ada dari kalangan para sahabat yang menyetujui kebid'ahan tersebut, bahkan memeranginya. Ya, ini harus kita sampaikan. Kemudian berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, "Wa qad istadalla bihi katsirun minal qurra' ala anna hadhihi surah madaniyah." Telah berdalilkan sebagian pakar qiraah bahwasanya surat ini adalah madaniyah dengan hadis-hadis di atas tadi. Wa katsirun minal fuqaha ala anna al-basmalah min as-surah. Dan berdalilkan sebagian para fuqaha ahli fiqih bahwasanya al-basmalah itu bagian dari surat Al-Kautsar. Jadi inna a'tainakal kautsar itu ayat yang kedua. Sebagian ulama berpendapat demikian. Kenapa? Dikarenakan bismillah ini Rasulullah baca ya ketika turun surat ini. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Atau ada yang memahami al-basmalah ini bukan ayat pertama, tetapi ayat tersendiri di setiap surat. Ya, begitu yang dipahami oleh sebagian ulama. Wa annaha munazzalatun ma'aha. Dan sebagian fuqaha juga mengatakan bahwasanya basmalah ini turun bersamaan dengan surah Al-Kautsar ini. Wa amma qauluhu inna a'tainakal kautsar, adapun firman Allah taala inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberi engkau al-kautsar, qad taqaddama fi hadzal hadits annahu nahrun fil jannah, telah lewat bahwasanya itu adalah sungai di dalam surga. Wa qad rawahu al-Imam Ahmad, dan telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah min tariqi ukhra an Anas bin Malik, dari jalan yang lain dari Anas bin Malik. Wa qala haddatsana Affan qala haddatsana Hammad qala akhbarana Thabit an Anas annahu qara'a hadhihi al-ayah. Beliau membaca ayat ini inna a'tainakal kautsar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan u'titul kautsar fa idza huwa nahrun yajri. Aku diberikan al-kautsar dan sungai al-kautsar tersebut adalah sebuah sungai yang mengalir. Walam yushaqqu syaqqan, dan tidak terpecah alirannya. Wa idza hafatahu kubabul lu'lu', dan rupanya pinggiran-pinggiran sungai tersebut ya terhiasi oleh lu'lu', batu-batu mulia, permata, mutiara dan yang lainnya, batu-batu mulia. Fa darabtu bi yadayya fi turbatih, maka aku pukul dengan kedua tanganku sungai tersebut. Ya. Tepatnya di turbahnya, di dasarnya, yang tanahnya. Fa idza miskatun adfar, rupanya tanahnya adalah misik yang sangat wangi.
Fa idza hasba'ul lu'lu', dan kerikil-kerikilnya itu adalah mutiara-mutiara permata dan batu mulia. Wa qala Imam Ahmad, dan dalam riwayat Imam Ahmad yang lainnya, haddatsana Muhammad bin Abi Adi an Humaid an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhaltul jannah fa idza ana binahrin. Aku masuk ke dalam surga. Ya. Aku masuk ke dalam surga dan aku melihat dan aku berada di tengah sebuah sungai, hafatahu khiyamul lu'lu', yang pinggiran-pinggirannya terhiasi dengan batu-batu mutiara permata dan batu mulia yang lainnya. Wa darabtu bi yadihi ila ma yajri fihi al-ma', kemudian aku pukulkan tanganku ke air yang mengalir tadi. Fa idza miskun adhar, rupanya itu adalah misik yang sangat wangi. Qultu, maka katakan, ma hadza ya Jibril, apa ini Jibril? Qala, maka Jibril mengatakan, hadzal kautsar alladzi a'takahu Allah, ini adalah sungai Al-Kautsar yang Allah berikan kepadamu. Dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya dan Muslim min hadits Syaiban bin Abdurrahman an Qatadah an Anas bin Malik qala, beliau mengatakan, lamma urija bin Nabi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'raj, ya, mi'raj ke langit, beliau mengatakan, ataitu ala nahrin, aku datang ke sebuah sungai. Hafatahu kibabul lu'lu' al-mujawwaf, terhiasi pinggirannya dengan mutiara-mutiara permata dan batu mulia yang sangat gemerlapan. Fakultu, maka katakan, ma hadza ya Jibril, apa ini wahai Jibril? Qala hadzal kautsar, ini adalah sungai Al-Kautsar. Demikian lafaz Bukhari. Wa qala Ibnu Jarir, dan berkata Ibnu Jarir At-Tabari, haddatsana Ar-Rabi' qala akhbarana Ibnu Wahb an Sulaiman bin Bilal an Syariq bin Abi Namr an qala sami'tu Anas bin Malik yuhadditsuna qala, Anas bin Malik menceritakan, lamma usriya bi Rasulillah madha bihi Jibril ila as-sama'i dunya, ketika Rasulullah Isra Mi'raj, maka Rasulullah bersama Jibril berhenti di langit dunia. Nah, ini ada tambahan lafaz, di langit dunia. Fa idza huwa binahrin alaihi qasr min lu'lu wa zabarjad, dan rupanya berhenti di sebuah sungai yang dihiasi dengan mutiara-mutiara dan batu-batu permata berlian yang gemerlapan. Fa dhahaba yashummu turabah, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengambil turabnya, tanahnya, fa idza huwa misk, rupanya itu adalah misik. Qala, kemudian mengatakan, ya Jibril, ma hadzal nahr, apa itu sungai ini? Qala huwa al-kautsar alladhi khabba laka rabbuk, ini adalah sungai Al-Kautsar yang Allah janjikan untukmu. Berarti aliran sungai Al-Kautsar tersebut tembus sampai langit dunia. Tembus sampai langit dunia. Asalnya adalah di surga, kemudian ada telaga Haud, kemudian mengalir sampai ke langit dunia. Waqad taqaddam haditsul Isra fi surah Subhan, telah lewat hadis Isra dalam surat Subhan, min tariqi Syariq an Anas wa mukharraj fi sahihain, ada Bukhari dalam Muslim. Berkata Sa'id dari Qatadah dari Anas, inna Rasulullah qala, bahwasanya Rasulullah mengatakan, baina ana asiru fil jannah, ketika aku berjalan di dalam surga. Nah, kita harus yakin Rasulullah sudah pernah masuk ke dalam surga ketika Mi'raj atau ketika mimpi beliau, dan mimpinya beliau adalah hak. Adapun Mi'raj, Isra dan Mi'raj dengan ruhnya dan dengan badannya. Bukan seperti perkataan sebagian orang, enggak, Mi'rajnya itu cuma dengan ruhnya saja, badannya enggak mungkin sampai ke langit. Ini enggak beriman. Rasulullah SAW dengan ruh dan badannya naik ke langit. Ketika itu masuk ke dalam surga, idza arada li nahrun, dihamparkan di hadapanku sebuah sungai, hafatahu kubabul lu'lu mujawwaf, pinggiran-pinggirannya dihiasi permata-permata mutiara batu mulia yang sangat gemerlapan. Faqala al-malak alladhi ma'ah, berkata malaikat-malaikat yang bersama beliau, atadri ma hadha, engkau tahu apa ini? Malaikat itu menjawab kemudian, hadzal kautsar alladzi a'taka Allah, ini adalah sungai Al-Kautsar yang Allah berikan kepadamu. Wa daraba bi yadihi ila ardih, dan Rasulullah ya
mengambil tanahnya, fa akhraja min tinihil misk, dan Rasulullah ambil dari tanahnya tersebut rupanya adalah misik yang sangat wangi. Ya. Kemudian di dalam riwayat Ibnu Jarir At-Tabari, حدثنا أحمد بن أبي سريج قال حدثنا أبو أيوب العباس قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثني محمد بن عبد الوهاب ابن أخي بن شهاب عن أبيه عن أنس قال سئل رسول الله عن الكوثر. Rasulullah pernah ditanya mengenai Al-Kautsar dan beliau mengatakan huwa nahrun a'tanihi la fil jannah. Itu adalah sungai yang Allah berikan kepadaku di dalam surga. Turabuhu misk, tanahnya adalah misik. Abyadu minal laban, warna airnya itu lebih putih dibandingkan susu. Wa ahla minal asl, dan lebih manis dibandingkan madu. Tariduhu tira a'naqiha mislu a'naqil khuzur. Faqala Abu Bakar ya Rasulullah innaha la na'imah akilaha an'am minha. Ya, ketika itu burung-burung pun meminum dengan paruh-paruhnya ke dalam sungai-sungai tersebut. Dan kemudian Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh itu nikmatnya. Qala akiluha an'am minha. Ya, dan memakannya itu, meminumnya itu lebih nikmat, ya, lebih nikmat dibandingkan jika kita minum susu, dibandingkan kita minum madu. Lebih nikmat susu, madu, minuman terbaik di dunia, masih kalah dengan air yang di surga. Ya, sehingga ikhwan fillah azakumullah, inilah Al-Kautsar. Kita masih ada beberapa halaman. Insyaallah kita akan lanjutkan pekan datang, insyaallah taala. Di mana ini sungai Al-Kautsar, kita harus beriman dengannya. Dan Rasulullah pernah masuk ke dalam surga, diperlihatkan sungai Al-Kautsar. Ini adalah kabar-kabar dari Rasulullah dan kita beriman dengannya. Jangan mengingkari sedikit pun, jangan ragu sedikit pun dari kabar-kabar dari Rasulullah SAW. Dan jangan mengingkari apapun. Ya, jangan ditakwil-takwilkan, maksudnya ruhnya. Itu kan mimpi, berarti ruhnya tok, tidak jasadnya. Ya. Ihtimal dari hadis-hadis dengan riwayat yang banyak, Rasulullah pernah saat mimpi atau saat Mi'raj, dan itu untuk membuktikan bahwasanya nanti pun akan benar-benar mendapatkan. Dan kemudian kenapa di sini dengan lafaz, ya, qul fidina asakumullah, dengan lafaz fi'il madhi. Ya, dengan lafaz fi'il madhi. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baina, ya, lafaz al-afu dengan lafaz fi'il madhi, dan ada lafaz fi'il mudhari. Bahkan asiru, aku sedang berjalan. Ya. Asiru yaitu aku berjalan di jannah. Aku berjalan, benar-benar berjalan. Ini untuk membuktikan bahwasanya benar-benar khabar tersebut. Menggunakan lafaz asiru, aku berjalan di dalam surga. Jadi benar-benar, tidak boleh kita ragu. Tidak boleh kita ragu, dan jangan ditakwilkan dengan takwil-takwil yang ngawur seperti, ya, orang-orang yang mengatasnamakan dirinya intelektual dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ya. Dikarenakan tafsir ini, ya, adalah riwayat dari Allah, sehingga ketika kita menafsirkan, bukan akal yang dikedepankan, tapi riwayat yang dikedepankan. Ingat, bukan akal. Akal adalah untuk memahami riwayat, bukan untuk, ya, menilai riwayat, tetapi untuk memahami riwayat. Tafsir adalah riwayat dari Allah, maksud kalamullah. Sehingga jangan difahami hanya sekedar dengan akal-akal kita. Pahamilah dengan riwayat-riwayat dari ulama-ulama terdahulu, dari hadis, dari athar, dan perkataan-perkataan ulama yang mereka telah kokoh di dalam ilmunya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.